أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين ittaqullaha mastata'tum thumma ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sama mengapai Allah Subhanahu wa taala semata nawengan itu pangmasen, semata nawengan itu kesehatan, terutama tampak di lalan diateta sehingga kita bisa hadir kembali untuk menunaikan sholat Jumat, kewajiban kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain, Al-Imam As-Shawi ketika menafsiri ayat yang kami baca tadi, ada riwayat di dalamnya yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan, mengatakan anna rajulan syaka ilaihi al-jadr. Ada beberapa laki-laki, beberapa seseorang yang melapor kepada Al-Imam Hasan dengan kesusahannya hidup di dunia. Ada orang yang mengeluh kepada Al-Imam Hasan, melapor kepada Al-Imam Hasan tentang kesusahannya di dunia. Laki-laki yang pertama mengeluh tentang wasyaka ilaihi akharul faqri. Ada yang mengeluhkan tentang kefakirannya, masusai dan lena, kebutuhan keluarganya tidak tercukupi. Laki-laki yang kedua mengeluhkan wasyaka ilaihi akharu qillatan nasli. Ada yang mengeluhkan dia tidak mempunyai anak setelah beberapa tahun menikah. Mengeluhkan kepada Al-Imam Hasan bahwa saya ini tidak mempunyai anak setelah beberapa tahun menikah dan ia ingin mempunyai anak. Laki-laki yang ketiga mengeluhkan wa akharu qillata ra'in ardihi, mengeluhkan karena kebunnya tidak menghasilkan apa-apa, hasil buminya tidak menghasilkan apa-apa. Maka kata Al-Imam Hasan dengan singkat menjawab istaghfirullah, membacalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar, mengucapkan astaghfirullahaladzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 100 kali dalam satu hari diistiqomahkan terus menerus sampai kita meninggalkan dunia ini. Maka Ar-Rabi
bin Sabir bertanya kepada Al-Imam Hasan, "Ataka rijalun yashkuna ilaika abwaba?" Wahai Imam, ada beberapa laki-laki yang melapor kepada engkau wahai Imam tentang kesusahannya. Wa yas'alunaka anwa'an, dan mereka meminta solusi kepada engkau wahai Imam. Fa amartahum kullahum bil istighfar. Kenapa engkau hanya memerintahkan kepada 3 laki-laki ini untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Al-Imam diam dan membaca ayat di dalam surah Nur mengatakan, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Orang yang beristighfar akan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak hartanya, wa banina, dan akan memperbanyak anaknya, wa yaj'al lakum jannati, dan akan mengeluarkan hasil daripada kebun-kebun mereka, wa yaj'al lakum anhara, dan dia juga akan menghasilkan hasil bumi daripada sungai-sungai mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, orang yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah kekurangan harta. Orang yang mau mempunyai anak akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kesusahan di dalam menghasilkan hasil kebunnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan dari hasil kebun tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar, di bab terakhir kata Al-Imam An-Nawawi, Kitabul Istighfar, ada satu istighfar yang dinamakan Sayyidul Istighfar, rajanya para istighfar. Mana itu? Kata Al-Imam An-Nawawi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari melalui Shaddad bin Aus, mengatakan Sayyidul Istighfar adalah mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'ta abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi Sayyidul Istighfar. Maka dilanjutkan oleh hadis itu, man qalaha minan nahari mukinan biha, orang yang membaca istighfar ini pada siang hari, famata, lalu dia mati pada hari itu, qabla ayyusya, sebelum sore hari, bahwa min ahli jannati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu adalah orang yang penduduk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qalaha min al-laili, orang yang membaca Sayyidul Istighfar ini, wa huwa mukinun biha, orang yang membaca di malam hari, sedangkan dia yakin bahwa dia mempercayai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati qabla ayyusbiha, sebelum dia memasuki waktu subuh, maka fahuwa min ahli jannati, dia juga dikategorikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar setelah asar. Kemudian kalau kita meninggal sebelum waktu subuh, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kita lagi membaca setelah subuh, kemudian kita meninggal pada hari itu, maka kita akan dikategorikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dikategorikan Sayyidul Istighfar, rajanya para istighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bihi wa kafa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasala min nadar wa udun bi khabar amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minhu wa ma batan wa hafidhu ala ta'at wa huduril jumu'ah wal jama'ah wa alamu anna allaha amarakum bi amri bada fi nafsi wa thanna bi malaikati qudusi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan anima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'lamun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabika nabiyyika ajma'in wa tabi'ahum tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma nasr man nasara din wa khudhul man khudhal muslimin. Allahumma ahlik al yahud wan nasara wal kafarat wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa aslula tamuna wa jalla milatan fi ma khawfa taqwa. Allahumma dafa'na al-wala wal waba wal riba wal zina wal zalazil mihan wa su'al fitani ma dharra min wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iril muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala